Mama saya itu pilih kasih antara saya dengan kakak saya. Kakak saya itu orangnya kan cantik ya. Terus mama saya tuh membedakan antara saya dengan kakak saya ini. Benar-benar membedakan. Saya waktu sekolah dulu, kakak saya tuh selalu dibelikan hand body ya. Hand body. Saya sih nggak iri gitu ya, nggak iri. Cuman sedih aja gitu, dibeda-bedain. Terus udah gitu, kakak saya ini selalu belikan hand body, belikan minyak wangi, apa yang maunya dia gitu. Bahkan berangkat sekolah aja pakai diongkosin gitu, jalan apa namanya diongkosin pakai mobil gitu, pakai angkot. Sedangkan saya padahal sekolahnya itu sama, tapi saya jalan kaki dari rumah, nerabas gitu, sawah-sawah, kebun-kebun gitu saya jalan. Terus tapi saya nggak pernah mengeluh, itu saya jalanin bertahun-tahun. Puji Tuhan, saudara-saudara, seperti cuplikan yang sudah kita tonton bersama, kali ini kami akan tayangkan kesaksian dari seorang muslimah yang kini murtad masuk Kristen. Penasaran dengan kesaksian ini? Mari kita tonton dan saksikan bersama. Ya, salam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Sabtuti. Saya terlahir dari keluarga sederhana. Bapak mama saya orang Jawa Tulen yang mempunyai keyakinan dibilang Islam ya nggak bisa sholat ya, cuman misalnya kejawen itu tadi ya, orang Jawa Tulen, kejawen punya kepercayaannya. Lalu bapak saya tuh hanya seorang supir di Departemen Dalam Negeri ya. Mama saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya anak dari mama saya 6 bersaudara, saya yang nomor 6. Semua 11 sebenarnya, tapi yang 5 sudah tiada, jadi tinggal 6. Saya paling bungsu. Singkat cerita ya, bapak saya setelah pensiun, bapak saya kami pindah ke Jawa Tengah. Pindah ke Jawa Tengah, bapak saya puji Tuhan sudah disediakan rumah di sana karena bapak saya ini orangnya jujur ya. Merasa rumah itu adalah rumah dinas, jadi menurut beliau sudah tidak pantas lagi tinggal di situ ya, namanya rumah dinas. Jadi kesadaran sendiri gitu, tanpa disuruh pergi gitu, kesadaran sendiri. Lalu kami pindahlah ke Jawa Tengah. Setelah sekolah lulus SD ya, saya kan SMP di sana. SMP saya selalu kalau liburan sekolah itu selalu dibawa sama saudara sepupu saya, itu anak dari bude saya gitu, kakak mama saya, dibawa ke rumahnya. Kebetulan beliau seorang Katolik yang taat ya. Nah, saya dibawa ke rumah beliau. Nanti setiap minggu gitu kan, kalau libur kan sebulan ya, jadi setiap minggu saya ditawarin mau di rumah atau mau ikut ke gereja gitu. Saya bilang oh ya mau sih, daripada saya di rumah sendirian kan saya takut. Udah, saya dibawa ke gereja. Jadi setiap minggu saya ke gereja sampai 1 bulan lamanya itu. Nah, di dalam gereja itu saya melihat suasananya beda ya, beda banget gitu. Yang dulu ibaratnya saya menjalani ibadah cara muslim ya, orang masih bisa ngomong-ngomong, masih bisa ngobrol gitu ya. Maaf bukan menjelekan, tapi ini saya ngomong apa nyatanya. Terus tapi pas di gereja itu nggak ada orang bicara yang tidak bermanfaat, tuh nggak ada yang ngomongin ini ngomongin itu. Pokoknya semua yang di rumah itu lepas, semua permasalahan di rumah dilepas. Ibadah intinya ibadah ya ibadah gitu. Nah setelah itu saya dengar lagu pujian gitu, yang pokoknya lagu kidung Jawa itu
suka pakai kidung Jawa, suka pakai apa yang dulu tuh kidung di Mazmur ya, yang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya dengar terus ya. Keponakan saya suka nyanyi itu lagi itu. Nah, setelah itu saya kalau melihat mereka berdoa, tutup mata, bikin tanda salib, lalu berdoa lagi. Pokoknya melihatnya tuh enak-enak aja gitu. Nggak pernah rasa nggak senang, nggak suka, nggak pernah. Saya percaya aja, ya kepercayaan saya, kepercayaan saya gitu. Jadi kita nggak ada berantem, nggak ada berdebat yang lebih benar mana, nggak ada. Pokoknya kumpul aja begitu. Nah, kalau pulang gitu, nah, setelah dari gereja itu, singkat cerita, setelah dari gereja itu perubahan drastis banget ya, perubahan drastis banget. Yang saya dibenci, jangankan sama saudara ya dibenci enggak sih, cuman dipilih kasih aja. Mama saya itu, almarhum mama saya itu pilih kasih antara saya dengan kakak saya. Kakak saya itu orangnya kan cantik ya, terus mama saya tuh membedakan antara saya dengan kakak saya ini, benar-benar membedakan. Saya waktu sekolah dulu, kakak saya tuh selalu dibelikan handbody ya, handbody. Saya sih nggak iri gitu ya, nggak iri, cuman sedih aja gitu, dibeda-bedain. Terus udah gitu kakak saya ini selalu belikan handbody, belikan minyak wangi, apa yang maunya dia gitu. Bahkan berangkat sekolah aja pakai diongkosin gitu, jalan apa namanya diongkosin pakai mobil gitu, pakai angkot. Sedangkan saya padahal sekolahnya itu sama, tapi saya jalan kaki dari rumah, nerabas gitu, sawah-sawah, kebun-kebun gitu saya jalan. Terus tapi saya nggak pernah mengeluh, itu saya jalanin bertahun-tahun sampai lulus sekolah gitu. Tapi pas ada suatu waktu itu sepatu saya jebol ya, di jempolnya itu udah berlobang, udah nggak pantas lah dipakai. Tapi bapak saya waktu itu udah mau kasih uang gitu, ya udah Dok, beli aja nih sepatunya gitu. Kalau mau beli sepatunya udah rusak. Kakak saya yang satu ini bilang, itu kan masih bisa dipakai. Padahal satu kandung ya. Itu kan masih bisa dipakai. Terus saya bilang, ya udah nggak apa-apa, saya pakai. Saya perban pakai Hansaplast ya. Hansaplast, saya perban pakai Hansaplast. Lalu puji Tuhan, saya nggak, tanpa rencana saya, tanpa ada rekayasa, pokoknya semua itu dari Tuhan. Saya percaya itu dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Sampai di sekolahan, tiba-tiba kok guru bisnis saya manggil saya, Tuti sini, nanti pulang sekolah kamu ke rumah saya ya gitu. Ada apa Bu? Saya bilang gitu. Pokoknya ke rumah saya aja. Saya ngikutin lah omongan guru bisnis saya ini. Saya waktu itu sekolah semaya ya. Saya sekolah semaya. Terus udah semaya saya waktu itu. Terus udah gitu sampai kata guru saya ini, udah kamu jualin sepatu saya kaget. Saya sempat kaget gitu, sepatu. Padahal tadi di rumah aku mau beli sepatu, tapi nggak jadi dibeliin gitu sama bapaknya, ada apa gitu. Terus ini nanti kamu jualin sepatu saya gitu. Itu dalam hati saya yang paling dalam tuh, saya tadi bertanya-tanya, sepatu apa nih, ada apa nih, Tuhan mau kasih apa gitu. Terus tiba-tiba guru saya panggil saya disuruh jualin sepatu, ya saya ikutin aja ya sepatu. Tapi itu sepatu pantofel, nggak mungkin saya pakai untuk sekolah kan. Sekolah saya kalau sekolah kan pakai sepatu pet ya, sepatu olahraga kayak warrior gitu zaman dulu tuh. Terus udah gitu
Pas pulang sekolah, saya bawa lah sepatu itu, saya tawarin di tetangga saya yang masih saudara juga, masih bobo saudara. Saya tawarin, Mbak, mau beli sepatu enggak? Oh, kebetulan saya perlu sepatu nih. Terus dibelilah sepatu itu. Yang dari sananya kan harganya 4.000. Saya jual 6.000, masih ada sisa 2.000. 2.000 itu saya belikan sepatu. Saya belikan sepatu buat ya sehari-hari saya sekolah. Sepatu Warrior dulu kan murah banget ya, 2.000 perak aja udah dapet gitu. Warrior-warrioran gitu di warung gitu. Terus uh, nggak lama pas bapak saya kan orangnya teliti banget gitu, anak-anaknya kalau punya apa baru, punya apa gitu ditanya dari mana, dapatnya dari mana gitu, siapa yang kasih gitu, harus harus tahu mendetail bapak saya itu, nggak sembarangan anaknya pakai dibiarin aja gitu, nggak, bapak saya selalu tanya itu dari mana. Terus saya bilang, saya jualan sepatu Pak, sepatu guru saya. Kemana kamu jual, katanya. Di itu, di rumah tetanggaku, di tangga kita lah, itu Mbak Tri bilang itu. Bapak saya nggak sangka banget loh, bapak saya datang ke Mbak Pri, ke rumah Mbak Pri gitu ya, nanya, bener nggak si Tuti beli sepatu, apa jualan sepatu ke sini gitu. Kata Mbak Pri, oh iya bener. Udah bapak tuh, oh ya udah nggak apa-apa, bapak saya bilang sama saya, oh kamu jujur, bapak suka, bapak senang gitu. Udah nggak masalah. Lalu yang pertama ya, Tuhan tolong saya tuh nyata banget loh, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah ini apa namanya, setelah lulus sekolah saya kan datang ke rumah Bude gitu, disuruh datang ke rumah Bude, Tuti sini kamu ke rumahku gitu. Ya udah, saya datang ke rumah Bude. Sampai di rumah Bude, ternyata Bude udah nyiapin pendeta ya, seorang pendeta orang Manado, waktu itu orang Sulawesi Utara. Di sana saya didoain biar kamu cepat dapat kerja gitu. Ya sudah, saya ikut aja. Saya orangnya nggak fanatik banget gitu, walaupun saya Muslim waktu itu, tapi saya toh dia kan doa juga untuk Tuhan, kepada Tuhan gitu, pada Allah gitu ya, waktu itu ya. Ya sudah, setelah itu ajaib banget. Hari itu didoakan, besok paginya saya keterima kerja. Itu yang saya nggak lupain juga, jasanya Bude saya sampai pada hari ini. Lalu singkat cerita lagi, saya waktu itu ya ada penyesalan juga kenapa kita pindah ke Jawa ya. Ceritanya gini, ada seseorang lah yang namanya, saya udah remaja ya, sudah remaja, saya kenal lah sama laki-laki ya, sama cowok. Cowok itu baik banget, cowok itu baik banget, baik sekali gitu. Terus singkat cerita, dia tuh pas waktu itu mau ke Jakarta, mau kerja. Saya waktu itu masih, sebelum saya lulus tuh, saya masih sekolah, masih SMA gitu. Dia udah pesen, saya mau ke Jakarta gitu, mau kerja gitu. Udah, lalu dia titipkan saya pada seseorang, yaitu kakak sepupunya dia gitu. Nah, setelah itu disitulah kehancuran saya, kehancuran hidup saya di situ. Nah, setelah dia ke Jakarta beberapa bulan, dia akan kembali lagi ke Jawa ya, ke kampung lah gitu. Itu dia menyesal sekali, dia marah-marah, tiba-tiba dia marah-marah, datang ke rumah saya dikatain murahan, dikatain, pokoknya nggak enak didengarnya gitu. Padahal saya selama itu nggak pernah saya satupun aku tuh pacaran, main sama orang atau apa. Saya selalu di rumah. Saya selalu di rumah. Bukan saya uh, baik-baikin diri saya sendiri, memang benar itu kenyataan, memang saya di rumah, nggak pernah keluyuran gitu. Setelah itu tiba-tiba saya bilang, kok kamu ngomongnya kayak gitu?
Kata dia, aku yang bilang kakak sepupuku, katanya kamu udah, pokoknya udah habis lah dimakan, kata dia gitu. Padahal disentuh saja saya belum, dia apa-apain juga saya enggak. Tapi itu fitnahan itu yang bikin hancur saya. Setelah itu, akhirnya satu kampung semua dengar. Dibilangnya saya murahan. Karena saya orang Jakarta ya, dikiranya kali orang Jakarta itu orang kota itu nakal gitu ya. Menurut orang kampung sana tuh orang Jakarta itu nakal-nakal gitu kan. Pada waktu saya remaja dulu itu. Akhirnya saya temuin orang tersebut. Saya tanya, kok kamu ngomongnya begitu? Lalu dia bilang, udah, bilang iya aja, tinggal iya aja, nggak apa-apa lah, katanya gitu. Nah, nanti kalau dia marah terus saya diputusin gimana, kan ada aku, kata dia gitu. Nah, yang namanya waktu itu saya kan masih usia muda banget ya, masih usia muda banget, masih 16 tahun ya, belum belum matang, masih ya masih lugu banget lah gitu. Nah, akhirnya saya saking keselnya saya bilang iya, saya bilang gitu aja. Akhirnya ya udah putuskan. Dan setelah putus itu ternyata orang ini juga tidak bertanggung jawab gitu, yang janji begini atau dia pergi aja, dia pergi ke Jakarta dalam keadaan saya lagi PKL, dia pergi ke Jakarta sampai uh, ya namanya tiap hari jalan bareng ke sekolah barengan gitu aja, kalau belajar bareng-bareng, nggak pernah yang namanya melenceng dari syariat gitu, melenceng yang namanya dari ajaran agama, nggak pernah gitu. Nah, setelah itu sudah lama, akhirnya itu terjadi, sudah dia pulang pergi, saya kerja di Batik Keris, sampai kerja di Batik Keris saya setahun ya, saya berhenti. Kenapa? Kemarin saya ada yang tanya, ibu ada apa dengan ibu, kok kerja kok nggak bertahan gitu. Sekarang begini, waktu saya kerja di Batik Keris itu saya sampai sudah diangkat menjadi asisten supervisor di garment. Itu saya di apa kayak sudah nggak boleh kerja di situ, ibaratnya dikeluarin. Itu hanya karena gara-gara personalianya itu nyentuh tangan saya nggak mau, saya begini. Di situ beliau tersinggung, lalu akhirnya saya dikeluarin, tapi nggak apa-apa gitu. Keluarin, ada jalan lain lagi, saya kerja di Seritek. Kebetulan di Seritek itu saya punya teman saya itu orang Jogja, yang menurut orang dia itu nggak baik gitu. Kebetulan di situ yang menurut orang itu tidak baik gitu, menurut orang-orang tuh dia tidak baik, tapi di depan mata saya dia itu orang baik gitu. Dia orang baik sekali, sama saya baik sekali gitu. Kebetulan memang dia dekat dengan orang-orang atas gitu ya, saya nggak ngerti dah gitu, pokoknya taunya dia itu orang baik, sama kenal sama orang-orang, dia dekat sama orang-orang berpengaruh di PT Seritek gitu ya. Nah, setelah itu banyak orang bilang jangan deket-deket dia, apa gini-gini, tapi saya nggak peduli, memang dia tuh orang baik gitu. Jadi nggak ada masalah, saya selama dia baik sama saya nggak ada masalah saya gitu. Mau dia tingkah lakunya seperti apa, bagaimana, itu urusan dia sama yang kuasa, sama Tuhan. Itu saya. Lalu kakak saya waktu itu nganggur, kakak saya yang jahat ini, yang selalu jahat sama saya ini, itu nganggur sama saya. Saya bawa kerja ke tempat saya gitu. Akhirnya dia diterima kerja. Waktu itu ya dia sama-sama weaving, tapi weaving 2 ya. Kalau saya di weaving 1, dia di weaving 2. Lalu akhirnya namun kakakku itu bukannya bersyukur sama aku gitu, bersyukur sama Tuhan bahwa adiknya bisa anterin dia kerja gitu ya.
tetap aja dia bilang sama bapak saya, katanya kalau saya itu di sana tuh begini begitu begini begitu. Saya nggak ngerti gitu apa gitu ya. Selalu difitnah, fitnahan itu selalu datang, fitnah itu jahat sekali ya. Maka di situ saya menanamkan diri saya, jangan sampai kita memfitnah orang, karena fitnah itu jahat banget ya. Saya ngerasain di fitnah itu seperti apa gitu. Akhirnya setelah itu ada tetangga saya yang teman sekolah juga, akhirnya saya suka ke rumahnya gitu, ke rumahnya bantuin ibunya gitu ya. Lama-lama ya ibunya juga kalau datang ke rumah saya gitu suka kerja barengan sama mama saya gitu, kerja di sawah gitu ya. Itu melihat saya itu suka gitu, ibu ini suka sama saya, lalu bilang kamu jadi menantuku aja gitu. Tapi saya nggak mau gitu. Terus saya bilang saya udah ada pacar, saya bilang gitu. Padahal ya pacar saya nggak tahu di mana gitu kan, cuman menolak pelan-pelan lah gitu. Nah udah gitu akhirnya disitulah mulai kehancuran hidup saya, lebih hancur lagi di saat pria tetangga saya ini menyuruh saya, mengajak saya untuk kerja di Jakarta. Nanti saya carikan kerja di Jakarta kata dia gitu. Akhirnya kita ke Jakarta, bareng-bareng ke Jakarta. Sampai di sana di rumah kakak saya sampai di tempat kakak saya. Lalu itulah iblis ya, saya terperdaya oleh iblis. Dia bilang katanya mau ada reuni gitu, telepon sama kakak saya, katanya Tuti bisa nggak kalau hari Minggu di ini ya apa, kalau hari Minggu tuh bisa nggak datang ke reuni gitu lah. Saya senang banget ya, namanya reuni sekolah SMA lagi kan gitu. Akhirnya saya mau tuh datang pas hari Minggu. Pada hari hanya tuh saya pergilah, dijemput sama dia udah gitu. Udah sampai sana, sampai di tempat, saya lihat kok nggak ada orang gitu, yang ada cuman eh, 3 orang dan saya dan dia, jadi 5 orang gitu, di Ancol tuh. Terus udah gitu akhirnya setelah itu saya kaget, oh kok nggak ada orang gitu. Nah setelah itu hujan tuh deras ya, ketika itu hujannya deras deras sekali. Lalu setelah itu yang 3 ini pulang yang 3 ini, tinggallah saya sendiri di situ. Kata dia udah di sini aja, katanya gitu, di sini aja, kamu di sini aja, nanti kan kamu saya jemput berarti pulang juga saya anterin, kayak gitu. Oh ya gitu. Nah udah tuh saya di situ. Terus ya tiba-tiba saya kan kerasa pengen ke toilet ya, saya turun ke bawah, toiletnya di tempat kos dia kan di bawah gitu. Ya udah saya turun ke bawah, terus ke atas lagi saya minum kan, ada teh botol gitu, saya haus saya minum. Habis minum itu saya nggak ingat apa-apa lagi gitu, nggak ingat apa-apa lagi. Lalu setelah sadar, ternyata saya sudah tidak berharga lah gitu ya. Ini pengakuan saya ya. Terus udah gitu akhirnya saya mengandung dan akhirnya saya nikah sama orang ini. Karena waktu itu saya usia umur 20 tahun, waktu itu usia 20 tahun saya belum siap mungkin ya, mental apa ya, itu kan karena terpaksa ya, gitu. Akhirnya sudah begitu akhirnya saya mempunyai anak dalam usia muda. Nah, ada mujizat lagi yang Tuhan kasih ketika saya punya anak ini. Saya itu keluar melahirkan itu keluar apa namanya
kembar air ya, kembar air. Dan sampai dari malam sampai jam 6 pagi itu airnya sudah hampir kering, tapi puji Tuhan bisa lahir dengan selamat. Nah, udah gitu, itu mujizat yang pertama. Nah, singkat cerita, yang kedua, saya punya anak yang kedua dari laki-laki ini. Saya punya anak yang kedua itu banjir, banjir sebelum banjir di Jakarta Utara, itu daerah Jakarta Utara. Tapi sebelum kebanjiran itu saya sempat bilang sama Tuhan. Saya bilang ya seperti kita curhat sama orang aja gitu. Saya bilang, ya Allah, ketika itu saya bilang, ya Allah, saya ini sakit, jangan ambil saya. Karena bibir saya ini udah biru, udah kering, udah biru, mungkin udah pengen lewat kali ya gitu. Yang badan saya udah lemes banget. Udah gitu akhirnya saya bilang, ya Tuhan, jangan ambil saya dulu Tuhan, lihatlah anak saya yang ini. Anak saya ini masih kecil banget, kasihan gitu, lihatlah sama anak ini, saya bilang gitu. Lalu setelah itu puji Tuhan anak ini saya selamat gitu ya. setelah saya jalan sama suami saya nih, mau ke rumah sakit, itu ceritanya saya itu sempat di rumah sakit berapa hari itu. Nah, sebelum saya jalan ke rumah sakit itu, di terminal itu tiba-tiba ada seorang kakek-kakek tua kasih minyak, kayak minyak DPO gitu ya, yang ada bau ginseng gitu ya. Nah, udah gitu akhirnya udah seperti itu, akhirnya setelah dikasih itu tuh, diolesin di sini tuh sembuh gitu. Setelah itu akhirnya sembuh tuh, enakan gitu ya. Terus akhirnya ya sudah, terus akhirnya ya nggak apa-apa gitu. Terus setelah itu keajaiban yang berikutnya ya. Lalu ada lagi keajaiban Tuhan lagi, kejutan lagi Tuhan kasih. Tiba-tiba, singkat cerita, setelah kebanjiran itu kita pergilah ke daerah Cijantung ya, ngontrak di Cijantung waktu itu. Setelah di Cijantung kita kenal sama seorang tetangga saya, namanya Budiro waktu itu ya. Terus nggak lama kemudian ternyata Budiro itu kan pindah ke daerah Ciracas ya. Lalu tiba-tiba Budiro itu telepon suami saya gitu, ada Mbak Susi nggak gitu. Iya, ada apa gitu. Terus coba deh main ke rumah saya, siapa tahu aja bisa beli rumah gitu ya kan. Nah, akhirnya benar, pas saya datang ke Ciracas ke rumah dia, lihat-lihat rumah, pada waktu itu tuh sepeser pun saya nggak punya uang, suami saya pun sepeser tidak punya uang, tapi pertolongan Tuhan akhirnya kita bisa beli rumah itu gitu. Itu ditawarin rumah itu, harganya waktu itu 17 juta. 17 juta saya tawar menjadi 13 juta dikasih. Itu benar-benar mujizat gitu ya. Saya nggak punya uang, saya bisa nawar rumah gitu. Itu 13 juta aja ya, saya bilang gitu. Akhirnya dikasihlah 13 juta. Nah, singkat cerita, seminggu saya nempatin rumah itu, ada orang datang, dia bilang, Ibu kenapa kok bisa di sini gitu, padahal ini rumah udah saya beli, katanya gitu. Terus kata saya, ini rumah udah saya beli juga. Terus udah gitu akhirnya
rumah udah saya beli juga, saya bilang gitu. Akhirnya ternyata itu suratnya itu beda, beda RT, RT-nya tuh beda banget. Lalu ternyata dia RT 5, saya RT 10 gitu. Nah, lalu saya ajaklah dia ke bapak ini, ke rumahnya Pak RT, Pak RT saya terangin ini RT 10, saya beli rumah, segel dengan alamat ini yang benar gitu. Terus Pak RT-nya juga uh, membenarkan gitu. Nah, sudah itu beliau cerita bahwa yang pemilik rumah saya ini itu punya hutang 6 juta katanya, 6 juta. Jadi uang dia ada 6 juta di situ. Jadi katanya dikasih rumah itu gitu. Ternyata malah dijual ke saya gitu. Lalu bagaimana nih uang saya? Lalu saya bertanya kepada Tuhan. Waktu itu saya bertanya kepada Tuhan, minta jalan keluar gitu. Semalam gitu, semalaman saya berdoa sama Tuhan gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan carikan jalan supaya ke sayanya enak, saya bisa nolong mas ini biar uangnya keluar, terus ibu ini juga diringanin dari beban hutangnya ini gitu, dan saya pun mendapat keuntungan gitu, juga mendapat keuntungan, jadi sama-sama untung gitu, tapi dalam jalan benar gitu, bukan apa nakal-nakalan gitu. Nah akhirnya Tuhan kasih cara, saya bilang sama mas ini, begini, nanti saya pelan-pelan bilang ke yang punya rumah bahwa utang beliau saya yang tanggung, saya bilang gitu. Nah, saya saya sudah bilang sama beliau, saya sudah bilang sama beliau, saya sudah bilang sama beliau kalau apa namanya? Saya sudah bilang sama beliau kalau ininya apa namanya? Kalau hutangnya itu udah saya ambil alih. Beliau menyanggupi gitu, oh iya nggak apa-apa gitu. Terus hitam di atas putih, sudah hitam di atas putih, akhirnya ya udah kita boleh gitu, akhirnya kita boleh uh, ini apa namanya, uh, dalam surat segel itu akhirnya kita boleh mengambil alih utangnya ibu ini gitu loh. Nah terus kita janjian deh di Pak RT seperti ini gitu caranya gitu. Nah setelah ibu ini diambil alih, berarti kan saya bayar ke ibu ini kan nggak penuh gitu kan. Saya bilang gimana kalau saya bayar ke ibu ini, hutangnya saya bayarin ke ibu ini 6 juta gitu, saya bilang gitu. Kata mas ini enggak, yang penting uang saya keluar bu, 3 juta aja, yang 3 juta buat ibu, aja gitu. Akhirnya yang harganya tadi 13 juta, karena dipotong 3 juta kan jadi 10 juta ya gitu. Disitulah kemujizatan Tuhan itu terjadi lagi terhadap diri saya. Lalu setelah itu ada lagi mujizat dalam hidup saya dari Tuhan. Padahal saya belum kenal Tuhan Yesus loh. Saya baru percaya saja, baru percaya dia itu ada, tapi saya nggak percaya dia Tuhan. Saya baru percaya saja. Itu mujizat sudah datang terus. Lalu tiba-tiba kehidupan kami ini, rumah tangga kami ini dibilang cukup, ya cukup, tapi nggak nggak banyak uang lah gitu, nggak ada lebihnya, jadi pas-pasan aja gitu. Nah tiba-tiba ada seorang saudara saya datang ke rumah saya, kasih ini apa namanya, mau titip anak gitu. Tuhan bilang ambil gitu. Karena suami saya juga bilang ambil aja gitu. Ya sudah, akhirnya kita sepakat untuk adopsi anak itu. Tiba-tiba setelah berapa hari kemudian tuh anak sakit, bawalah ke rumah sakit kan, di rumah sakit Pasar Rebo waktu itu ya. Padahal saya nggak punya uang waktu itu, saya punya uang hanya 6.000. Saya lari ke rumah kakak saya yang nomor 3, kata kakak saya, oh saya aja nggak ada uang katanya gitu. Saya nekat 6.000 perak saya bawa ke rumah sakit Pasar Rebo. Udah gitu
mujizat banget di sana. Ada anak Tuhan yang tetangga saya, yang beliau itu orang Katolik ya, gitu. Ditolonglah sama dia, sehingga anak ini bisa masuk rumah sakit, bisa masuk dirawat di rumah sakit itu. Lalu kita cerita, anak itu sudah sembuh, sudah bisa jalan, sudah sehat, sudah cantik ya, gitu. Nah, terus kejadian lagi setelah itu, saya nggak tahu pas pindah ke Ciracas ini ya, saya nggak tahu, nggak kenal sama Mbah ini, namanya Mbah Eko ya. Saya baru kenal, baru tahu namanya Mbah Eko setelah saya tinggal di situ berapa bulan gitu. Mbah ini kasih saya Alkitab, tiba-tiba gini, Bu, jangan ini ya, jangan ikut-ikutan kayak ibu-ibu lain gitu, ngerumpi atau apa, lebih baik baca ini aja gitu di rumah. Saya terima itu Alkitab, saya baca. Setiap suami saya kerja, saya baca di rumah. Setiap suami saya kerja, saya baca di rumah. Saya jadi tahu gitu, di sana Alkitab tuh bilang nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu kan. Nah, di situ udah itu, lambat laun suami saya ini mengerti, tahu gitu saya lagi baca Alkitab. Akhirnya saya dibilang haram. Akhirnya ya sudah, akhirnya terjadilah perceraian ya gitu. Akhirnya kita cerai, kita pisah. Setelah berpisah itu saya seperti ayam kehilangan induknya, karena selama ini kan saya punya suami, duduk manis di rumah, saya usaha sebisa-bisanya, kayak saya pernah jualan ayam potong ya, saya pernah jualan sayur, saya pernah jualan peyek keliling ya gitu, saya pernah jualan sembako di rumah gitu. Pokoknya saya jadi ibu rumah tangga lah gitu, ngurusin anak dua ya, sambil yang satu saya gendong, yang satu saya teng-teng ya, saya gandeng sambil nganterin peyek kalau ada yang pesan gitu, jualan opak, taruh-taruh di warung, itu dulu saya. Lalu singkat cerita, saya pergilah saya ke Arab Saudi ya, ke Arab Saudi. Setelah di Arab Saudi itu tahun 2004 saya bercerai. Tahun 2004 pertengahan itu saya bercerai. Dalam perjalanan sebelum saya ke Saudi itu saya mencari Tuhan. Saya pergi ke pesantren ya, salah satu pesantren. Di sana saya seperti dihakimi, kamu sudah berbuat apa, kamu dulu ngapain, gitu-gitu. Saya bingung, kok seperti ini ya gitu. Waktu itu mau di BA tapi saya nggak mau ya, saya keluar. Lalu saya kesel sama orang yang, karena suami saya pernah bilang begini, mantan suami saya, kita pisah dulu 1 tahun, nanti setelah 1 tahun balikan lagi. Dalam 1 tahun itu saya kesel dengan gimana dia belajar gitu, ilmu apa yang dipelajarin seperti ini gitu, kok ada ya ilmu agama ngajarin begitu gitu loh. Terus saya minta sama Tuhan, Tuhan temukan aku dengan orang ini, dengan gurunya ini, dan ketemu, Tuhan kasih ketemu gitu. Itu benar-benar ajaib. Saya nggak kenal orang ini, tapi Tuhan kasih ketemu orang ini. Lalu saya ketemu dia, dia bilang, ternyata dia ya, kamu mau apa ya? Saya bilang, saya mau jadi murid kamu, saya bilang gitu. Lalu setelah itu saya dikasih kitab sama dia. Di dalam kitab itu itu tulisannya Arab semua ya.
Saya nggak tahu itu dari Al-Quran atau enggak, saya nggak ngerti. Pokoknya tulisannya Arab semua. Jadi di dalam kitab itu ada ilmu santetnya, ada untuk mecahin perut orang, untuk mencelakai orang, bikin gila orang, ada semua di situ. Tapi yang saya baca yang baik-baik. Yang baik-baik tuh gini, supaya orang tuh baik sama kita, supaya orang tuh sayang semua sama kita, bacanya ini, amalannya ini, gitu. Nah, itu yang saya baca, yang baik-baiknya aja, yang nggak baik tuh saya nggak saya baca, saya nggak mau ya, gitu. Ngeri banget saya ngelihatnya itu kitab ya. Lalu setelah demikian itu saya kayak dicuci otak ya di sana, gitu. Lutut saya ini sakit, kata dia itu kena santet katanya. Saya bilang saya nggak percaya santet. Saya bilang saya nggak percaya santet. Kalau nggak percaya nih, saya kasih lihat ya, kata dia gitu. Lalu dia buktiin di lutut saya ini keluar kayak jarum-jarum alang-alang itu. Di lutut saya ini keluar jarum-jarum, digigitin sama dia tuh, dikeluarin satu-satu. Terus Pak RT-nya juga lihat waktu itu di Bogor gitu. Ada saksinya Pak RT itu yang bawain cari pisang raja, itu pohon pisang raja, daun pisang raja, terus sama daun kelor itu. Terus saya disuruh baca Al-Rajak, Al-Jabar gitu. Pokoknya itulah gitu. Terus setelah itu dia keluarin lagi kayak rambut. Ini rambut, katanya rambut gondoruo, kata dia, menurut dia loh. Ya, rambut gondoruo. Pas ditaruh di air gitu dia bisa jalan sendiri gitu. Terus udah gitu kamu rasanya gatal kayak geramang tapi nggak ada semut, nggak ada apa, ya ini kata dia gitu. Terus tapi tetap saya tidak percaya gitu, saya tidak percaya itu gitu. Lalu akhirnya dia kesel, saya dipukulin, diinjek gitu. Kalau nyuruh saya sholat ya, sampai saya dipukulin pakai botol aqua itu yang masih ada airnya, itu saya dipukulin gitu, injek. Katanya dia apa? Saya setiap mau nidurin kamu, yang saya lihat bukan kamu, tapi orang cewek hidungnya gerowong jelek banget, kata dia gitu. Terus udah gitu dia bilang begitu, saya hanya diam, saya nggak ngelawan, nggak apa gitu, saya cuma diam. Tapi mulai melawan itu setelah saya mendengar ada tetangga saya bilang begini, nggak tahu itu orang, nggak tahu apa, saya nggak ngerti deh. Dia bilang begini, saya dengar dia bilang gini, gimana pun dosa kamu, sebesar apapun dosa kamu itu tetap manusia yang harus dihargain, harus dihormatin, yang punya harga diri. Di situ saya langsung berontak. Kebetulan malamnya saya mimpi, tetangga saya namanya Pak Soleh itu, mimpi yang ada mantan tetangga saya itu namanya Pak Soleh itu masukin ular besar ke dalam kandang, terus dikunci sama dia, digembok gitu. Di situ saya mengartikan mimpi itu bahwa yang ini tuh Ustadz, yang saya bilang Ustadz ini adalah iblis ya. Iblis ini harus dimasukkan ke kandang dan harus dikunci supaya dia tidak keluar dan membahayakan banyak orang gitu. Nah, pas paginya setelah dia mau mukulin saya lagi, dia mau nyundut rokok, pakai rokok ke saya lagi, saya untungnya itu yang dia buang itu saya ambil, saya dorong dia dengan kekuatan, nggak tahu kekuatan dari mana, saya nggak ngerti. Terus saya dorong ke dalam kamar kos-kosan itu, terus saya tutup rapat itu pintu, saya kunci, saya ganjel pakai itu batang rokok itu sama kayu segini gitu. Nah dia gobrak gitu, kata dia buka nggak gitu. Dia kaget loh, sempat kaget gitu, kok bisa saya begitu gitu. Terus sempat kaget, terus udah gitu akhirnya saya buka, dia keluar, dia dengan malu, dia berlalu.
berlalu. Disitulah terus saya bisa keluar dari tempat itu. Lalu nggak sampai di situ juga, ternyata saya nggak bebas juga, belum bebas juga. Saya pikir saya sudah keluar dari tempat itu, ternyata ketemu lagi sama dia, dibawa lagi, dimasukin lagi ke tempat itu lagi. Tapi saya tidak ada nangis, cuman saya nangis waktu malam. Saya kabur dari situ, udah kabur di tempat gelap. Saya nggak tahu itu yang nuntun saya siapa, tempat yang gelap sekali. Itu saya langsung bisa keluar ke jalan raya, padahal itu hutan, kayak hutan gitu di Bogor itu. Saya keluar dari situ sampai di jalan raya. Setelah sampai di jalan raya, saya akhirnya bisa keluar, ditangkap lagi sama dia, bisa ketangkep lagi sama dia. Dia sampai nanya, kamu keluar naik apa? Naik ojek ya? Bukan, saya nggak naik ojek, saya jalan kaki. Kok berani? Saya nggak tahu kenapa saya berani. Akhirnya lama kelamaan mungkin dia juga kesel sendiri gitu ya. Saya kabur gitu. Akhirnya saya terakhir dia ngatain saya acur, dia ngatain saya pelacur, dia ngatain saya lonte gitu. Saya cuma sempat, enggak, bukan, saya bukan itu, saya bilang gitu. Demi Allah, saya bukan seperti itu. Saya tunjukin bahwa saya bukan seperti itu. Terus akhirnya saya keluar dari situ, saya jalan, dan orang itu nggak bisa lagi menjangkau saya, entah kenapa ya, gitu. Dia nggak jangkau saya lagi. Saya teriak, nangis, menjerit, saya nangis. Saya bilang, bapak, bapak, gitu. Saya manggil bapak saya, gitu. Tapi yang nolongin saya bapak yang lain, yaitu Tuhan Yesus, gitu. Terus sehingga saya bisa jalan dari Bogor ke Jakarta. Saya bisa jalan dari Bogor ke Jakarta, sempat lewat Pondok Cabe ke Lebak Bulus. Saya nggak tahu jalan dari mana, saya nggak ngerti. Sampai di Pondok Cabe ada tukang ojek bilang, ibu saya antar bu, ibu mau kemana? Saya mau ke Jakarta, saya bilang gitu. Saya antar. Enggak bang, saya nggak ada uang, nanti kalau saya kan nggak boleh merugikan orang lain gitu. Saya nggak boleh merugikan orang lain, kata Tuhan nggak boleh merugikan orang lain gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya dicarikan angkot sama tukang ojek ini. Kata tukang ojek ini ya, saya carikan angkot ya bu, kasihan gitu, jalan kaki gitu, udah cukup jauh jalannya gitu. Nggak apa-apa, saya gitu, memang saya nggak ada uang gitu, sepeser pun saya nggak ada uang gitu. Akhirnya di angkot itu orang-orang ada kasihan gitu lihat saya. Terus ada yang ngasih uang gitu ya, ada yang 5.000, ada yang 15.000, sampai terkumpul 50.000. Ya kan kata Tuhan, kalau dikasih terima, kalau ini nggak boleh minta-minta, nggak boleh minta-minta gitu. Kata Tuhan begitu, nggak boleh minta-minta. Begitu. Akhirnya saya dapat lawang 50.000 sampai di Lebak Bulus. Sudah di Lebak Bulus, akhirnya saya mau naik mobil, nggak ada yang namanya mobil ekonomi. Bis ekonomi itu nggak ada. Ini mujizat lagi dari Tuhan. Mobil ekonomi itu nggak ada. Adanya eksekutif kelas. Itu penjaga toilet, penjaga loketnya itu bilang sama saya, bu, nggak bisa kalau 50.000, harus 110.000. Terus saya bilang, kan itu kan ada jatah makan, tiket makannya saya nggak dapat, nggak apa-apa mbak, yang penting saya bisa pulang gitu. Saya bilang saya mau pulang ke Wonogiri, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya udah kasih tuh duitnya, tapi ternyata saya dibohongin.
Sampai malam saya nunggu, sampai bisnya udah nggak ada. Tiba-tiba tuh ada orang nepuk punggung saya. Ibu mau kemana? Saya mau ke Wonogiri mas, saya bilang gitu. Sekarang udah nggak ada mobil. Ibu dari tadi nunggu mobil. Iya kata mbaknya nanti mau dikasih mobil. Katanya saya udah bayar 50.000 ke mbaknya itu. Aduh ibu dibohongin. Ibu naik mobil saya katanya gitu. Ikut saya ya. Akhirnya saya tanpa tanya lagi saya ikut dia gitu, ikut supir ini. Ternyata dia supir eksekutif kelas gitu. Kata dia duduk di belakang saya ya bu. Oh iya, iya mas, saya bilang gitu. Lalu tiba-tiba uh, jalan, itu mobil jalan kan. Tiba-tiba ada seorang namanya Bapak Muhammad Mabrur ya. Bapak Muhammad Mabrur itu datang. Terus boleh saya duduk di sini bu? Boleh, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ibu nggak turun makan gitu setelah berhenti istirahat makan tuh di Sukamandi tuh. Enggak, saya bilang gitu. Kenapa? Saya bilang gitu. Makanlah bu, gitu. Ibu dari tadi kayaknya nggak makan gitu ya. Puasa ya? Iya, saya puasa, saya bilang gitu. Terus udah gitu saya nggak ada uang. Sepeser pun saya nggak ada uang 50.000 udah saya bayarin ya ke loket ya. Terus sampai bener-bener sepeser pun saya nggak ada uang, saya gitu. Sampai ke toilet aja bapak ini yang bayarin gitu. Terus udah gitu akhirnya saya bilang sama beliau kalau misalnya tiketnya bapak ditukar dapat makanan ya kita makan berdua baru saya mau, tapi kalau saya pakai tiketnya bapak untuk makan saya nggak mau karena kan nggak boleh memakan hak orang lain gitu. Tuhan bilang nggak boleh memakan hak orang lain, punya orang tuh kita nggak boleh walaupun selaper apa aja, apa selaper apapun gitu, kita nggak boleh kita pengen punya orang gitu, nggak boleh kecuali ditawarin gitu ya gitu. Begitu setelah selesai begitu uh, Bapak Marbur ini ya sudah kalau gitu saya mau tuker tiket makan ini gitu. Setelah dia turun dia mau itu kupon makannya itu mau ditukar, itu restorasi nggak ada yang makan di situ, jadi kosong semuanya nggak ada yang makan. Lalu bapak ini bilang kok nggak ada yang makan, bapak nggak makan, nanya sama salah seorang penumpang gitu ya. Kata bapak itu oh, kenyang pak, maaf kenyang gitu. Udah kenyang, yang satu lagi sudah kenyang katanya gitu ya. Nah, semuanya sudah kenyang, semua ditanya katanya sudah kenyang. Kok bisa begitu ya katanya gitu, ada apa ini ya. Saya bilang itulah Allah ya, itulah Tuhan, satu perut lapar 1.000 orang dikenyangkan gitu kan, namanya juga yang berkuasa yang maha kuasa, jadi semua ini kan milik dia, jadi suka-suka dia gitu, suka-suka Allah aja, suka-suka Tuhan aja mau apa gitu. Lalu kata dia salah, kata dia gitu ya. Lalu akhirnya pas beliau turun, Bapak Muhammad ini turun, dia sempat memberi roti kepada saya, ini roti buat ibu. Saya bingung apa nih arti roti ya, padahal saya belum kenal Yesus itu Tuhan tuh belum saya tahunya Yesus itu ada gitu, saya percaya Yesus itu ada dan itu mujizat bener-bener ajaib banget ya. Lalu saya dikasih uang 50 sama bapak itu sama roti, ada apa ya setiap ini kok roti. Nah di situ roti itu nggak tahu lambang, kalau roti itu hidup, roti itu makanan ibaratnya dari Tuhan ya. Kalau di Alkitab kan roti ya, roti dan anggur ya, saya nggak ngerti ya, itu nggak tahunya di Alkitab tuh ada roti ya gitu. Terus udah gitu akhirnya singkat cerita lagi saya bertemu dengan waktu itu sepulangnya dari ke Wonogiri dengan harapan diterima baik sama keluarga, ternyata tidak. Ternyata orang tua saya bilang kamu nggak boleh di rumah, kamu harus kerja.
harus kerja. Akhirnya saya balik lagi karena diunyo-unyo ya, disia-sia di rumah. Akhirnya saya pulang lagi ke Jakarta, pokoknya harus kuat saya dalam hati saya, tapi sedih gitu karena saya nggak punya uang gitu ya. Udah begitu saya ke Jakarta lagi, saya ketemu lagi dengan perempuan di akhir Senin ya. Di situ dia nanya dengan halus, caranya halus banget. Saya kira itu orang baik ya, namanya kita, saya nggak pernah punya prasangka jelek. Saya tanya, Mbak, mau mau kemana? Saya nggak tahu ini mau kemana, saya bilang gitu. Udah gitu, udah di rumah saya aja gitu. Nah, pas di rumah dia nggak taunya saya mau dijual sama orang ya. Saya lepas dari dia, saya cari kerja lagi, lalu saya cari kerja lagi daerah Pendokopi ya. Di situ ternyata begitu juga, pengen dijual. Waktu itu saya kira itu mau dibawa ke kerja di restoran ya, katanya di restoran di pos kota. Waktu itu ada pos kota ya, koran pos kota, katanya di restoran. Ternyata tidak, bukan di restoran, ternyata di sebuah klub. Itu saya tiba-tiba setelah saya mau dapat ini apa, dapat tamu gitu, saya kan ada notanya gitu, ternyata di situ ada tulisannya Pramuria. Saya kaget, kan artinya begini gitu. Akhirnya saya niat pengen loncat dari situ. Akhirnya saya bilang ke tamu ini, saya di sini baru, saya nggak tahu kalau di sini itu kerja begini. Dulu kemarin itu suruh bayar 200.000 gitu. Padahal saya nggak ada uang, saya bilang gitu. Akhirnya udah, dengan ini gimana ya saya gitu. Terus ya sudah kalau gitu, kamu kalau uang mau kembali boleh, mau nggak kamu lepas dari sini? Ya mau lah gitu, saya bilang gitu. Langsung sama dia dikasih uang itu 200, pergi dari situ sampai nggak di situ lagi gitu. Akhirnya udah gitu saya ini apa namanya, di saya pergi sama anak Solo gitu ya. Nah itu Malani. Terus udah gitu itu sama dia, ternyata sama dia dibawa lagi ke tempat apa ya, kayak dugem gitu ya gitu. Ternyata sama saja gitu. Saya di sana kenal yang namanya narkoba, mulai kenal narkoba dari dia gitu. Saya disuruh mangap, saya mangap, ada apa aja tuh mulutnya katanya gitu. Pas saya mangap ternyata dimasukin tuh pil itu ya ke dalam mulut saya. Nah akhirnya udah gitu, udah dikasih pil itu, saya kayak gelap gitu, gelap. Akhirnya digoyang-goyang, goyang kanan, goyang kiri. Akhirnya ya sudah, udah goyang kanan, goyang kiri gitu, ditarik-tarik kanan ke kiri gitu maksudnya. Yang tangan saya ditarik sama temennya, tangan kiri saya ditarik sama dia, dan baru kerasa imbang gitu, kayak melayang gitu. Terus udah gitu akhirnya di situ mulai saya kayak kecanduan narkoba. Namun sempat setelah itu, uh, setelah kejadian tersebut, akhirnya saya pada waktu itu pengen napas nggak bisa gitu, pengen napas nggak bisa, sesek gitu di dada saya, sesek. Terus saya bilang astagfirullahaladzim gitu ya, waktu saya yang lalu gitu, saya istighfar, lalu saya muntah. Tuhan kasih saya muntah semua. Tuhan ampuni aku bilang gitu. Ampuni aku bilang gitu. Aku nggak mau mati dalam keadaan begini gitu. Terus
muntah semua. Akhirnya saya bisa muntah, aku bisa napas lagi, bisa hidup sampai hari ini gitu ya. Nah setelah itu akhirnya uh, singkat cerita perjalanan hidup saya, setelah berapa kali gitu dicobai begini begitu begitu begitu, akhirnya saya nekat mencari Tuhan. Tuhan tuh di mana sebenarnya gitu ya, kok kesini nggak ada, malah yang ada orang-orang seperti ini. Katanya pesantren, di situ juga nggak ada gitu. Katanya itu ustadz, ternyata begitu ya kan. uh, saya bukan menjelek-jelekan agama, di sini saya ceritanya ya. Setelah itu uh, coba saya pengen, ini Tuhan, saya bilang, saya pengen tahu sesungguhnya di mana engkau gitu. Belum cukup di situ, dalam perjalanan ini, dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya pengen ke Arab Saudi. Bertemulah saya dengan seseorang gitu. Orang inilah yang menolong saya ke Arab Saudi ya. Sampai di Arab Saudi, saya sampai di Arab Saudi itu uh, yang pertama, di Arab Saudi yang pertama, ke Arab Saudi yang pertama itu saya hampir mau diperkosa oleh anak majikan saya. Lalu saya pengen pergi, ditarik gitu lengan baju saya sampai robek gitu. Saya minta saya antarkan ke agent hari ini juga Baba, saya bilang gitu. Kata si Baba, kenapa? Kata Baba gitu. Terus saya bilang sama mamanya, Mama itu Muhammad, namanya Muhammad ya, Muhammad itu Muhammad berlaku seperti itu sama aku gitu. Itu anak kecil umur 16 tahun, anak kecil 16 tahun kok seperti itu, aku gitu. Terus nggak apa-apa, nggak masalah, katanya nggak masalah. Saya bingung ya gitu. Pokoknya saya nggak mau, saya harus tetap pulang, harus tetap pulang ke agent, saya bilang. Akhirnya diantar saya ke agent. Sampai di agent, Bapak ini nggak terima ya, saya adukan apa-apa segala sesuatu ke agent, Bapak ini nggak terima, katanya Arabnya tuh dia bilang ada kejab, katanya ada kejab, katanya ada hawalat ana helua, katanya Jamila, ada ajus, katanya. Kalau kata Indonesianya, ini orang perempuan ini bohong, perempuan ini bohong, katanya. Anak saya ini cak ganteng, mosok pengen sama orang tua kayak gini, katanya. Terus si agennya ini bilang, kamu ada buktinya nggak? Ada Pak, mana? Nih, saya kasih lihat itu abaya saya yang robek itu. Terus kata dia, ya Allah, katanya. Langsung marah-marah itu agen ke bapak ini. Ya, Indonesia itu nggak bakalan dikasih pembantu lagi gitu. Terus ya sudah kalau gitu kamu duduk manis aja di rumah Baba Muhammad yang satu, Baba Muhammad yang punya agent, kan sebenarnya Muhammad banyak ya, kasih Muhammad yang satu, Baba Muhammad Al-Akeli gitu namanya. Sudah gitu Baba Muhammad ini saya duduk manis di situ selama 8 bulan. Karena tadinya saya kan pengen pulang, kata agentnya, kamu nggak bisa pulang. Kalau sekarang saya bisa mulangin kamu, tapi nanti kamu di Indonesia, kamu dimintain sama orang-orangmu sendiri, sama bangsamu sendiri, 15 juta, kamu punya uang, katanya. Saya bilang, oh aku nggak punya uang. Ya sudah, makanya nurut sama saya, kamu duduk manis di Baba Al-Akel ya. Gitu. Ya udah, saya duduk manis di rumah Baba itu sampai 8 bulan. Nah, sejelang 8 bulan berjalan itu banyak kejadian yang aneh gitu di situ juga. Di waktu itu saya apa namanya, waktu itu kan dimarahin sama Madam Naimah ya, dititipin sama Madam Naimah, sama Madam anaknya Baba ini gitu. Saya bawa ya si Tuti ke rumah saya, katanya. Oh ya udah gitu. Saya ikut ya sama dia, kerja di rumahnya gitu, bantuin dia gitu ya. Udah gitu, entah kenapa tiba-tiba dia
meludahin saya, marah-marah sama saya gitu. Entah aku nggak ngerti gitu yang dimarahin, ya hanya karena suaminya nggak pulang. Waktu itu suaminya nggak pulang, dia sudah dandan cantik, malam Jumat tuh kan dia udah dandan cantik, ternyata suaminya nggak pulang, dan yang jadi sasaran saya diludahin, katanya Indonesia, katanya cari makan sampai Saudi, katanya kamu nggak malu, katanya gitu. Sakit hati saya ya, saya bilang madam boleh ngatain saya apa aja, tapi jangan bilang negara saya, karena itu negara saya gitu. Bilang Indonesia gitu, itu kan udah negara saya, itu nggak boleh, saya bilang itu, saya nggak terima, saya bilang itu. Terus saya minta pulang ke rumah bapaknya, saya pulang ke rumah bapaknya, dipulangin sampai sana. Pas waktu itu ajimah ya, singkat cerita ajimah itu acara keluarga, ngumpul di rumah orang tua di rumah wali lah, namanya rumah orang tua gitu, yang dituakan. Jadi ngumpul semua anak-anaknya di situ. Nah ceritanya kakaknya Adam ini yang meludahin saya ini, itu baik sama saya gitu. Anaknya saya gendong gitu. Anaknya dia mau saya gendong kan nggak boleh. Terus dia akhirnya marah-marah sama saya setelah Haji Mas selesai. Dia dendam sama saya, masih marah, cemburu karena anak dia nggak digendong, katanya nggak dibaik-baikin sama saya. Padahal saya udah mau baik-baikin, dia sendiri yang nggak mau gitu. Lalu akhirnya saya dimaki-maki sama dia yang saya nggak ngerti ya artinya apa, karena saya kan baru ya ke Saudi, jadi saya nggak ngerti artinya apa. Nah udah gitu, tadi saya bilang Saudi itu, bilang bahasa Saudi tadi tuh karena saya sudah ngerti sekarang gitu. Kalau dulu kan nggak ngerti gitu. Nah terus dia gitu akhirnya uh, dikata-katain apa-apa saya nggak tahu. Nah, akhirnya saya kesel karena dari jam 8 sampai jam 2 pagi gitu marah-marah di depan saya. Akhirnya saya refleks mukul dia. Akhirnya semuanya gempar gitu, pada kaget gitu, anak kecil, orangnya kecil, itu tinggi besar bisa mukul yang orang tinggi besar gitu ya. Terus saya juga nggak tahu kekuatan dari mana. Lalu akhirnya dia nangis, si madam ini nangis, ngadu ke kakak-kakaknya, ngadu ke saudaranya nyerang saya ke kamar saya gitu, sampai saya mau dipukul pakai hammer. Saya bilang jangan, saya coba sekarang kalau kamu diludahin mau nggak, saya gitu. Mereka berpikir iya memang sih nggak boleh gitu ya, itu tahu kamu juga sakit hati kan kalau diludahin, kalau dipukul, kalau dimarahin, dimaki-maki gitu. Terus kalau sakit hati ya kamu juga jangan begitu sama orang, saya bilang gitu. Saya juga kan manusia, saya bilang gitu. Mereka akhirnya nggak marah-marah lagi gitu, mereka paham ternyata apa yang aku omongin tuh benar. Jadi nggak, salutnya saya sama orang sana itu begitu, kalau memang menurut pikiran mereka memang apa yang kita omongin itu benar, kepake sama nalar mereka, mereka nggak marah gitu, mereka mengakui kesalahannya. Itu yang saya salut dari mereka tuh itu. Terus udah begitu akhirnya berapa hari kemudian saya sempat dimarah-marahin gitu, dimarah-marahin sama adiknya madam yang iniin saya ini, sempat dimarah-marahin. Udah marah, maksudnya nasihatin mungkin ya, saya nggak tahu kok masih, saya kira udah lupa gitu, masih ngungkit-ngungkit hal itu lagi. Akhirnya tiba-tiba tuh ada kumbang besar banget, nggak tahu dari mana gitu. Terus nyerang si orang ini, nyerang si Zainab ini. Terus kata Zainab, ini apa ini, nggak ada binatang kayak gini kok tiba-tiba ada gitu. Sampai dia begini-begini, terus akhirnya ya sudah, dia berlalu pergi gitu. Setelah dia pergi itu binatang nggak ada lagi gitu. Nah itu keajaiban yang kesekian kalinya saya alami ya dari Tuhan. Lalu saya dipanggil sama agent pulang pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia saya diongkosin 4.500 real gitu. Dan
setelah dikasih uang, nggak cukup di situ, Tuhan uji lagi. Saya pegang uang 4.500 real, saya ditaruh di rumah Baba Hakim, adiknya Baba Akel ini, di rumah Baba Hakim. Lalu ada pembantu Indonesia datang ke situ, pembantu Indonesia dari Cianjur. Waktu itu dia bilang orang tuanya sakit keras, bagaimana ini, saya mau jual HP, kata dia gitu. Saya kasih lah itu uang 600 dia. Butuh berapa? 600, saya kasih 600. Lalu saya setelah itu saya dipanggil lagi ke kantor sama Bu Mahmud ini. Lalu ditanya uangnya masih ada enggak? Masih, saya bilang. Masih, saya bilang gitu. Tapi tinggal 3.900, saya bilang gitu. 3.900 ya. Terus begitu kata dia, kok 3.900, kemarin saya kasih 4.500. Ya kemarin ada orang katanya bapaknya sakit keras, kan kasihan gitu. Itu kan orang satu bangsa saya, satu negara dengan saya, jadi saya nggak kasihan lah gitu. Lalu kata Abu Mahmud, ya sudah, kalau orang itu bohong bagaimana? Kalau saya, orang mau bohong sama saya, itu terserah dia. Itu urusan dia sama Tuhan, bukan sama saya. Urusan saya, ada orang minta tolong, saya tolongin. Kalau dia itu cuma bohong, ya itu urusan dia sama Tuhan, bukan sama saya. Wajibnya, kalau ada saudara saya minta tolong, saya punya kewajiban untuk membantu, menolong. Itu saya. Gitu. Itu kan nasihat dari Tuhan ke kita ya. Gitu. Karena saya baca Alkitab seperti itu. Nah, udah gitu, akhirnya saya pulanglah ke Indonesia dengan membawa uang 4.500 real. Itu yang pertama saya ke Saudi. Yang kedua kalinya, seminggu saya di Indonesia, di Jawa, saya balik lagi ke Saudi. Saya masih penasaran gitu. Setelah saya balik lagi ke Saudi, pertama-tama saya injek rumah madam ini, yang saya udah lupa ya, madam yang pokoknya rumahnya di belakang, di Riyadh lah gitu, di belakang KBRI di Riyadh gitu. Nah setelah itu saya di sana, baru saya berapa hari, waktu itu sih ada pembantu dari Cianjur ya, dia baik sama saya bantuin kerja dia sampai dia pulang ke Indonesia lagi. Lalu setelah dia pulang ke Indonesia, saya bermasalah karena tadiannya kan baik ya, lagi ada ayah ini, mungkin karena ada ayah ya, ada yang ladenin saya makan apa, dikasih tahu apa gimana gitu. Setelah ayah pulang, itu majikan saya ini memang nggak pernah masak nasi gitu, masaknya itu roti, nyediainnya pasti roti, makannya roti tiap hari gitu. Lalu pada malam itu, satu hari itu aja, saya di situ, saya lihat, saya nyari-nyari ada roti enggak gitu ya. Aku melihat roti gitu di dapur, di dalam kulkas, saya ambil, saya manasin lah di microwave. Saya bawa lah makan di atas kamar saya. Saya baru mau makan, bel udah bunyi ya. Tiba-tiba ada bel berbunyi. Saya turun ke bawah, saya tanya sama madam, ada apa madam? Saya suruh apa lagi? Saya gitu. Enggak, saya cuma mau tanya roti yang sana tuh mana ya? Gitu. Terus saya bilang, oh ada. Oh, sebentar ya madam. Saya bawa ke atas lagi, saya ambil, saya kasih, madam mau ini? Iya mau. Gitu. Nah udah saya kasih. Setelah itu saya ke atas, saya nangis lah, jadi-jadinya di atas ya. Nangis sejadi-jadinya, karena waktu itu kan saya lapar ya. Saya lapar sekali gitu. Terus udah gitu, dalam kesedihan saya seperti itu, tiba-tiba ada cahaya terang banget, cahaya putih ya, terang sekali. Dan suaranya itu bergema. Dia bilang, jangan menangis, jangan bersedih gitu. Aku datang padamu memberikan lilin ini, nyalakan lilin ini terus, maka apa yang kamu minta akan aku kabulkan. Dia bilang begitu. Terus saya penasaran, apa gitu, siapa dia gitu. Saya lihat di belakang cahaya itu, ternyata itu wajahnya, rambutnya segini, gondrong ya, panjang, putih, keemasan, hidungnya mancung,
matanya tuh teduh gitu, matanya tuh sayup gitu ya. Terus uh, sambil dia bicara gitu, saya lihat, seolah dia ternyata dia gitu. Dan saya percaya, disitulah saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Setelah bertemu itu, saya meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Lalu karena saya nggak tahu ya, belum ada yang membimbing ya. Setelah itu pas kejadian tersebut saya paginya saya pamitan pengen ke rumah agent lagi, ke rumah agent. Saya pamitan ke rumah agent. Lalu di rumah agent itu saya bilang, kok agent kok kayak gini, kayaknya bukan agent saya yang awal gitu. Nggak tahu itu agent apa, nggak ngerti ya. Saya cuma lihat si babanya itu ngasih uang dolar ke orang Indonesia gitu. Ternyata itu agent seperti itulah gitu ya, saya nggak bisa sebutin di sini ya gitu. Dan gitu pokoknya agent yang begitulah saya pernah lihat di dalam di dalam apa namanya maktab itu, di dalam agent itu saya lihat tadi kan ada 5 orang ya, 5 orang bantu tidur ya, tidur bareng-bareng nih kita di dalam agent tersebut. Siang-siang gitu, kok yang satu hilang, setelah bangun tidur nih kita, yang satu kok hilang gitu. Kita cari-cari ya, ternyata dia sedang melakukan yang seperti itu ya, dengan pemilik agent ini gitu, dengan Mister orang Syria ya, orang Syria, katanya orang Suria, kalau orang sana Suria, kalau kita Syria sama. Udah gitu akhirnya kita sempat sudah lihat begitu, wah saya nggak bisa terus di situ gitu. Lalu entah kenapa saya akhirnya mau dikirim ke kantor lain ya, ke agent lain gitu, dibawa dengan oleh supir. Nah, sampai di udah kayak perkotaan gitu, nggak tahu di mana, saya nggak ngerti ya. Nah, di situ tadinya nggak ada taksi, tapi taksi kok kayak seliwar gitu. Terus saya ngelihat ada orang hitam muter 3 kali tuh. Yang pertama saya belum ngerti, belum paham. Yang kedua saya juga belum paham. Pas yang ketiga saya paham, di kaosnya itu ada tulisan go, yang berarti itu pergi gitu. Terus oh berarti saya suruh pergi. Ada apa ini gitu? Saya cuma, Tuhan ada apa lagi ini gitu. Kok ada taksi, tiba-tiba taksi banyak. Terus tadi ada orang, ada tulisan go gitu. Apa ya gitu. Terus lalu si supir ini tiba-tiba di belakang ke ruangan belakang mobil. Terus ke tempat duduk yang di tengah itu dia sudah ada di atas saya gitu. Sudah ingin melakukan saya, melecehkan saya ya gitu. Tiba-tiba saya udah, ya Tuhan, saya udah pasrah, Tuhan ini ada apa lagi, mau ada apa lagi nih Tuhan gitu. Terus tiba-tiba handphonenya berdering, akhirnya dia gagal lah, nggak jadi lah gitu, dia nggak jadi saya gitu, nggak jadi. Terus sudah gitu akhirnya dia bilang, dia hanya ngancam saya, nanti ya kata dia gitu, sambil melotot gitu ya, dia nunjuk-nunjuk saya gini, nanti ya, saya diam aja gitu. Akhirnya dia pergi, nggak tahu kemana, dikunci lah pakai remote control itu mobil, dan saya bisa kabur ya dari situ. Nah setelah kabur saya naik taksi, sampai di taksi itu supir taksi itu nanya mau kemana, saya mau ke kedutaan, saya bilang gitu. Kata supir taksi itu, nggak usah ke kedutaan, nanti kamu nggak punya uang, mending kamu cari uang aja. Saya bilang enggak, saya nggak mau cari duit, nggak dapat duit nggak apa-apa, yang penting saya selamat, saya bilang gitu. Udah, akhirnya kata dia, ya sudah kalau kamu ini mendingan di rumah saya aja gitu, ada papa saya, ada mama saya. Enggak, saya nggak mau, saya tetap kekeh gitu, saya mau ke kedutaan. Kata dia, ya sudah kalau gitu saya antar, tapi jangan ke kedutaan, saya antar ke kantor polisi aja ya. Sudah, saya ke kantor polisi ya.
saya ke kantor polisi. Setelah di kantor polisi. Halo, Ibu Tuti. Halo. Iya, halo. Iya, Bu. Suaranya mengecil. Iya. Iya. Halo. Iya. Setelah dipegang itu mic-nya, tapi kabelnya dipegang aja dipegang. Ya. Oh, Bu, iya, Bu, ini sinyalnya kelihatannya agak tidak stabil, jadi tolong dipersingkat aja supaya ini. Iya. Takutnya sinyalnya naik turun ini. Oh, iya. Ya, baik. Oh iya, Pak. Nah, setelah itu ya akhirnya ya sudah, setelah itu saya masuklah ke kantor polisi ya. Di sana ajaib lagi, padahal saya tidak mengharap uang ya, tidak mengharap gaji ibaratnya. Saya nggak kerja nggak apa-apa, nggak dapat duit di Saudi nggak apa-apa, yang penting saya selamat sampai di Indonesia lagi gitu. Terus ternyata Tuhan punya rencana lain. Di dalam penjara itu selama 2 bulan saya bisa ditolongin sama dari umat-umat Tuhan juga, orang-orang Filipina. Akhirnya saya bisa cari uang di dalam gitu, dengan caranya Tuhan lah di dalam gitu. Akhirnya kita dapat uang, kita pulang, pas panggilan pulang ke Indonesia kita dapat uang 4.500 lagi kayak waktu dulu ya, 4.500 real lagi gitu. Puji Tuhan, itu yang saya alami ya gitu. Sampai akhirnya sampai saya pulang dari Saudi itu saya tinggal di rumah kakak saya. Saya pernah tinggal di rumah kakak saya. Di sana juga saya kan seperti diperbudak oleh saudara saya sendiri gitu, tanpa kita minta jajan aja nggak dikasih gitu ya kan gitu. Lah mendingan kerja di tempat orang, masih ada duit, masih dikasih, masih dapat gaji ya. Kalau di situ sama sekali mau beli bakso aja susah banget ya gitu. Terus akhirnya saya dalam hati bilang gini, Tuhan, saya nggak mau dimanfaatin, Tuhan tolong temukan saya dengan orang-orang pilihan Engkau untuk menolong saya. Saya ketemulah pas saya naik busway, maksud saya tuh pengen keliling-keliling Jakarta aja naik busway gitu, sambil melepaskan penat gitu ya, biar nggak kesel di hati gitu. Nah saya di dalam busway itu saya ketemu dengan seorang ibu. Ternyata dia adalah seorang pengurus gereja Katolik di Jakarta Utara. Itu benar-benar suatu yang luar biasa dari Tuhan. Lalu saya dibawa ke gereja Katolik itu. Saya disuruh katekumen ya, belajar katekumen. Saya bilang, Tuhan, masuk mau kenal Tuhan aja sampai belajar katekumen begini, terlalu mendetail banget gitu ya. Aduh, saya nggak bisa Tuhan gitu. Terus tiba-tiba dititipkanlah saya di seorang hamba Tuhan, yaitu di seorang oma, orang Manado juga. Itu dia GBI ya, Kristen GBI. Saya nggak tahu Kristen Protestan atau Kristen apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya taunya itu gerejanya GBI ya gitu. Saya dibawa ke gereja itu, gereja tiap hari kerja gitu. Akhirnya saya dibawa berdoa, lalu saya dibaptis di sana, setelah dibaptis, lalu saya akhirnya bisa kerja, yang tadinya saya nggak punya kerjaan, yang tadinya saya nggak punya uang, mau masukin persembahan di gereja aja saya nggak ada uang gitu ya. Itu puji Tuhan, Tuhan sudah kasih, akhirnya jalan terbuka. Saya kerja sampai saya bekerja dari awal saya kerja di kantin sekolah gitu, sampai jadi pelayan di rumah makan bakso di Cikeas ya. Lalu sampai saya kerja lagi di restoran-restoran lain gitu ya gitu. Itu puji Tuhan selalu suatu yang luar biasa bagi saya ya. Sampai akhirnya saya bisa kerja jadi resepsionis di sebuah hotel ya di Jakarta. Disitulah saya ketemu dengan suami saya yang kedua. Lalu akhirnya saya minta lagi sama Tuhan, Tuhan saya mau anak gitu ya dari suami saya ini gitu. Nah, tapi sebelum saya punya anak, saya punya keinginan pengen punya warung gitu. Saya pengen punya usaha di rumah biar bisa mengurus suami, bisa mengurus rumah tangga, tapi saya punya usaha di rumah gitu sambil bantu-bantu untuk cari duit, cari makan untuk suami juga, untuk keluarga gitu. Akhirnya itu dijamah Tuhan, dikabulkan seperti janji Tuhan.
Terus, nah di dalam pertengah perjalanan itu saya akhirnya minta anak, sudah minta anak, anak diberi, setelah diberi anak, itu ajaib lagi, waktu itu kan umur saya 44 tahun. 44 tahun saya hamil, melahirkan. Kata dokternya, itu udah telat 2 minggu. Saya baru telat 2 minggu itu, dokternya bilang suruh gugurin. Gugurin aja gitu. Terus tapi saya nggak mau, saya bilang, enggak, saya yakin Tuhan tidak bikin itu sama aku gitu. Saya yakin anak ini baik-baik aja, nggak cacat seperti yang dibilang dokter. Kata dokter nanti kalau anaknya cacat meresahkan masyarakat katanya gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Puji Tuhan, anak saya lahir selamat dan dokter itu minta maaf sama saya, bilang sepertinya saya kurang yakin ya sama Tuhan, padahal semua itu Tuhan yang buat ya, bukan kita gitu. Kenapa saya ketakutan banget, kata dokter itu begitu. Saya minta maaf ibu, dia minta maaf sama saya. Setelah singkat cerita terjadinya corona itu, sebelum terjadinya corona itu suami saya itu selingkuh, tapi bukan selingkuh sama perempuan, nggak tahu ya, entah perempuan entah apa, pokoknya selingkuh uang. Dia pinjam uang sana sini, jadi usaha saya sempat tersendat. Akhirnya saya ketakutan, saking ketakutannya saya lari, saya pergi ke saya pindah ke daerah Bekasi ya. Di daerah Bekasi itu saya melanjutkan ingin usaha sedikit-sedikit gitu. Ternyata corona datang ya. Corona datang ke Indonesia ya. Terjadi corona, akhirnya suami saya resign dari kerja. Lalu suami saya ngelihat saya sudah nggak punya apa-apa, dia pergi ya, ninggalin saya. Lalu saya dari nol lagi sama anak ini. Saya pulang ke Jawa lagi dengan bawa uang yang sisa untuk pikiran saya untuk modal ya di Jawa. Tiba-tiba di Jawa beda ceritanya, keluarga saya, kakak-kakak saya nyerang saya gitu, hanya karena salah paham ya gitu, nyerang saya, mukulin saya. Akhirnya saya balik ke Jakarta lagi karena di sana sampai saya minta-minta mau makan aja, mau ngasih makan anak saya, mau beli makan aja gimana ya, mau bikin makanan, kompor gas diumpetin di kamarnya kakak saya itu, sampai gasnya diumpetin. Terus saya mandi pun kabel dipotong, sampai sudah saya belikan kabel baru, udah dibikin lagi sama saya, dipotong lagi sama dia, katanya itu kabelnya dia. Itu bolam dicopot-copotin sama dia, katanya itu bolam dia. Sampai saya pasang lagi tuh bolamnya, saya beli bolam, saya pasangin lagi, dia datang lagi. Capek lah saya begitu ya, gitu. Daripada saya mengalah, saya pergi lagi ke Jakarta. Sampai di Jakarta akhirnya uang habis ya, tapi karena Tuhan menyertai saya sama anak saya, sampailah saya di Pasar Senen ya, kerja 3 hari karena corona itu, kerja 3 hari libur, sampai uang 1 hari 50.000 ya, 1 hari 50.000, dapat 3 hari, 3 harinya libur gitu kan. Jadi kan yang 3 hari ini, uang yang 3 hari ini untuk makan 3 hari kan. Jadi ya seperti itu terus. Akhirnya sampai pada waktu saya nggak bisa bayar kos ya, waktu itu tidak bisa bayar kos. Saya hubungin, Tuhan suruh saya hubungin teman saya yang punya kantin, tempat saya kerja, dan dia menolong saya. Puji Tuhan, dia menolong saya untuk bayarin kosan saya. Lalu saya karena saya tidak bisa dipakai lagi sama dia karena udah corona, dia juga kewalahan ya, bayar orang. Akhirnya dia juga kan jatuh pilot juga, karena dia jatuh pilot akhirnya saya cari kerja tempat lain, dan itu sempat kerja berapa minggu. Lalu karena si teteh ini mau oplosan, kalau warteg itu kan oplosan ya. Nah, mau aplusan. Nah, dia pergi ke Kuningan, dia mau pergi Kuningan, mau untuk lebaran. Akhirnya saya berhenti lagi kerja. Nah, saya nekat ya.
saya cari kerja, saya lihat di Google ada lowongan nih di ini apa namanya, jadi ibu asrama di pesantren gitu kan. Nah, saya pergi tuh ke pesantren di daerah Bogor. Sampai di sana, taunya dia bilang apa? Nggak ada kerjaan di sini, adanya ngabdi gitu. Nah, kalau ngabdi doang, terus bagaimana? Saya gitu. Ya kan anakmu kan di sini bisa sekolah, kata dia gitu. Bisa sekolah sampai kuliah, sampai selesai itu gratis, kata dia gitu. Ya tapi walaupun gratis, kalau kita kan kita juga teteh bengek ya kayak sampo, odol gitu kan juga perlu ya, perlu duit ya untuk beli. Jajan anak juga kan kita beli gitu kan. Nah, itu tiap hari itu di pesantren itu. Anak-anak dikasih makan nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng dari pagi sampai sore. Saya yang bikin kan, saya nggak tega gitu ya, gitu. Oh, kok begini banget, tega banget gitu ya. Padahal anak-anak itu kan suka jualan seblak, hasilnya kan buat pesantren juga, tapi ngasih makannya begini gitu, kasihan kan gitu. Terus udah gitu akhirnya, aduh Bu, saya pamit aja, saya bilang gitu, saya nggak mau di sini gitu. Terus ya udah, saya keluar dari sana, saya ke Ciputat, saya bisa kerja di Ciputat waktu itu uh, di rumahnya teman saya satu kampung, di rumah teman saya satu kampung. Lalu kata dia cuman 3 hari di sana, lalu dia suruh saya pulang, suruh saya keluar dari tempat itu, dari rumahnya karena dia cemburu ya, karena kita kan, saya kan single mom gitu, dia takut mungkin, saya paham lah gitu, ya gitu. Tapi saya nangis, saya mau kemana ya gitu, dengan uang 250.000 terus saya kemana ini gitu. Tiba-tiba adalah seorang yang hamba Tuhan juga, dia bilang udah ke rumahku aja. Saya kira dia itu baik, ternyata ya tidak baik gitu. Sampai di sana seminggu di sana, tiba-tiba saya ada oma gitu baik hati ya, dia datang ke rumah ibu ini, dia bilang mana anakmu, katanya anakku tidur. Saya bilang gitu, bawa masuk ke mobil saya, ke rumah saya aja, bawa gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam mobil oma itu, kata oma, ya sudah kamu, saya nggak ada yang salah di antara kita, katanya. Kamu perlu uang, saya perlu orang, kata dia gitu. Akhirnya ya sudah, saya tinggal di rumah beliau sampai 4 bulan. Nah, ada ajaib lagi di sana. Pas oma mau pergi ke Manado, oma pergi ke Manado itu kan mau 2 minggu rencananya. Namun baru berapa hari oma sudah telepon saya lagi, bilang, Tuti nanti kamu ke Cipete ya, ke rumah anak saya. Oh iya oma, tapi kan oma kan di Manado, saya bilang gitu. Enggak, saya udah pulang, kata dia gitu. Karena anak saya yang nomor 1 ini kena corona di Manado, jadi saya pulang duluan. Oh iya, oke oma, saya gitu. Ya sudah, akhirnya saya pergi ke tempat anaknya oma itu di Cipete. Sampai di sana 2 hari di sana, itu ditelepon, oma itu ditelepon sama keponakannya oma yang hamba Tuhan juga, di apa namanya, di rumahnya oma, dia telepon kalau dia terkena corona. Padahal waktu itu saya kan bersama beliau ya di rumah oma itu, bersama dia nih, ponakannya oma ini gitu. Terus saya udah linu-linu badan saya gitu, saya udah sampai, aduh ini ada apa ya, kaki saya kok sendi-sendi saya sakit-sakit gitu. Saya takut banget tuh waktu itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini ada apa kok kaki saya, tangan saya, sendi-sendi saya kok sakit gitu. Terus dia gitu, ya tiba-tiba oma suruh saya ke ini, Tuhan tarik saya dari rumah itu ke rumahnya anaknya si oma itu. Terus dia gitu akhirnya sudah sampai itu, ya itulah keajaiban Tuhan ya gitu. Tuhan selalu nolongin saya gitu. Apapun, bagaimanapun saya, Tuhan selalu menolong saya gitu. Terus keluar dari tempat oma, saya keluar dari tempat oma setelah 4 bulan tuh saya keluar karena apa ya? Karena si oma ini bilang saya orang gila. Saya kalau kerja itu kan pakai hati ya, pakai hati. Jadi saya sayang sama oma tuh seperti ibu saya sendiri ya, gitu. Saya digaji walaupun kecil, saya nyaman. Oma juga baik sama saya, boleh bawa anak pula kan,
susah juga kan nyari ini kan semua berkat dari Tuhan ya. Saya bisa kerja, bawa anak gitu, tinggal di dalam gitu. Anak saya terjaga, anak saya aman, bisa diurus juga sambil ngurus anak sambil kerja gitu kan. Terus anaknya Oma juga baik sama saya ya, baik sama kami. Nah, saya nggak perhitungan gaji gitu. Sampai Oma bilang gini, kamu nih gila ya, katanya gitu. Kamu cari apa, katanya gitu. Sedangkan pembantu saya yang kemarin aja, katanya itu perhitungan banget. Tapi kamu itu gitu. Halo, iya. Iya. Ini sinyal kita agak terganggu, Bu, agak tidak stabil. Jadi mungkin persingkat aja. Iya, soalnya naik turun ini sinyalnya. Ya, ini sudah terakhir, Pak. Iya, iya. Ya, ini sudah terakhir, Pak. Sebentar. Iya, baik. Iya. Nah, setelah keluar dari sana ya, sampai pada hari ini saya ketemu Bapak Yusuf ya, kemarin habis kesaksian di Miracle, terus saya ketemu Bapak Yusuf, ini akhirnya saya bisa berbagi cerita, berbagi berkat kepada semua orang gitu ya. Karena sekarang ini setelah ketemu Tuhan Yesus itu saya yakin bahwa Dia Tuhan. Saya masih banyak harus belajar gitu. Dan ini saya juga ada guru pembimbing saya, ya puji Tuhan, Tuhan udah sediakan semuanya gitu. Jadi saya terima kasih banyak sama Tuhan. Ya, pesan saya kepada semua orang, kalau punya anak ya jangan suka dipilih kasih ya. Jangan suka pilih kasih, kasihan anaknya, karena saya merasakan dipilih kasih itu gak enak ya. Terus kalau punya saudara, ya kasihilah saudaramu walaupun apapun keadaannya gitu. Jadi jangan kalau ada uang, sayang nggak ada uang, dibuang gitu ya, jangan. Karena saya juga ngerasain nggak enak gitu ya. Terus buat anak-anak juga kalau punya istri atau suami gitu, dijaga gitu. Jangan kalau istrinya megang Alkitab, nggak boleh mentang-mentang nggak seagama terus dibilang haram, itu juga nggak boleh gitu. Karena Injil ini juga kan kitabnya Allah ya, firman dari Tuhan, firman Allah ya, itu nggak boleh juga kayak anti sama sekali dari Injil, dari Alkitab gitu. Karena sebelum ada Al-Quran kan udah ada Injil dulu gitu. Sebelum ada Muhammad kan ada Isa dulu. Jadi harus semuanya tuh harus dipercaya gitu. Percayalah, diimanin gitu. Percayalah kalau kita di jalan yang benar, itu Tuhan akan selalu sama kita gitu. Tuhan menyertai kita gitu. Jadi orang tua juga harus bijaksana, nggak boleh pilih kasih, nggak boleh suka fitnah orang, itu juga nggak enak, difitnah tuh nggak enak. Terus nggak boleh mukulin orang, karena dipukul juga nggak enak, juga sakit gitu. Jadi orang besar juga jangan mentang-mentang jadi orang besar sama pembantu seenak-enaknya juga nggak boleh gitu kan. Karena saya juga semua saya pernah ngerasain gitu. Jangan suka ngatain orang pelacur gitu. Toh diri kita sendiri juga kan belum benar, belum bersih gitu. Nggak ada yang paling benar selain Tuhan Yesus gitu. Jadi nggak ada yang, manusia tuh nggak ada yang baik. Yang baik itu Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus. Yang baik itu hanya satu Tuhan gitu. Jadi kalau membaca sesuatu juga dilihat gitu. Seandainya itu kan cuma sebuah buku ya, walaupun itu buku yang ibaratnya yang ini banget penting banget itu buku ya gitu. Tapi kalau ajaran itu kiranya kepada kekerasan, kepada kebencian, itu jangan diikutin gitu. Jangan diikutin. Saya percaya, saya baca Alkitab, bukan saya belain Alkitab, bukan ya gitu. Bukan saya belain orang Kristen, bukan. Saya bicara Tuhan di sini. Jadi kalau kita baca Alkitab itu isinya Tuhan itu nggak pernah nyuruh kita benci sama orang. Tuhan itu tidak pernah menyuruh kita dendam sama orang. Tuhan itu nggak boleh menyuruh kita itu nggak pernah yang berantem, peperangan, berdebat gitu, nggak pernah. Tuhan mengajarkan itu nggak pernah. Justru Tuhan itu mengajar mengampuni, mengasihi gitu. Membenci itu nggak pernah Tuhan ajarkan seperti itu gitu. Jadi kita harus bisa
kita sendiri yang harus bisa ini ngerem gitu. Ini nih benar-benar dari Tuhan atau dari mana gitu kan? Gitu. Karena iblis itu jahat sekali. Jadi iblis itu ingin menyerupai Tuhan. Jadi iblis itu mengajarkan sesuatu mengatasnamakan Allah. Semuanya mengatasnamakan Allah. Namanya manusia, mau disuruh apapun, kalau itu atas nama Allah pasti dilakukan gitu. Tanpa udah nggak mikir-mikir lagi gitu. Jadi kita sebagai manusia yang bijaksana harusnya kita berpikir gitu. Ini benar-benar dari Tuhan, benar-benar dari Allah, apa dari iblis gitu kan? Kita harus tahu itu. Jadi jangan mentang-mentang ini walaupun dia bilangnya ini firman Tuhan, ini firman Allah, tetap kalau yang namanya menyuruh dengan kepada kebencian, kepada yang jelek-jelek gitu, itu mah bukan firman Allah kalau menurut saya. Itu pasti dari iblis itu datangnya gitu. Tapi dengan mengatasnamakan ini perintah dari Allah, padahal bukan perintah Allah gitu. Mengkafir-kafirkan orang, padahal di Alkitab sendiri Tuhan melarang kita mengkafirkan, bilang kafir sama orang gitu. Sedangkan nggak tahu itu bisa ada kata-kata kafir. Kafir itu mengkafir-kafirkan orang, itu menyuruh benci sama orang, malah menyuruh membunuh gitu. Itu apa gitu? Itu mah kalau kata saya Tuhan tidak seperti demikian gitu. Jadi kita harus bijaksana, walaupun itu ajaran apapun kita harus bijaksana mengininya tuh dengan benar-benar. Seperti saya kenal Tuhan Yesus juga, saya berpuluh-puluh tahun saya sabar gitu. Bener nggak nih Tuhan? Bener nggak gitu? Saya nggak langsung percaya, ini langsung oh iya ya percaya gitu. Enggak. Padahal udah ditemuin juga saya percaya dia Tuhan. Tapi saya harus mengerti dulu jalannya bagaimana. Coba kalau jalannya dari Tuhan bagaimana? Oh benar, sekarang sudah ketemu jalannya gitu. Dan saya sudah senang banget gitu. Sampai sekarang pun saya kalau itu suka nyanyi-nyanyi sendiri kayak orang gila di jalan gitu. Mau berangkat kerja aja saya nyanyi-nyanyi pujian gitu. Nyanyi-nyanyi pujian gitu. Kayak Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan itu benar, saya nggak kekurangan lagi gitu. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya benar. Benar-benar itu. Benar-benar terjadi dalam hidup saya. Lagu yang ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Itu memang benar gitu. Ku aman saat kau menjaga. Aku aman saat aku dijaga Tuhan di Arab Saudi. Sampai sekarang saya selamat. Jatuh, kecelakaan, saya selamat. Saya selalu selamat gitu. Bukan saya menyombongkan diri, saya kebal begini, enggak. Itu karena Tuhan. Coba, ku aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Benar-benar itu terjadi pada hidup saya. Saya kuat sampai pada hari ini tanpa suami. Yang dulu saya 10 tahun tanpa suami, saya bisa menjalani hidup dari seorang pembantu sampai menjadi resepsion ya di hotel, itu karena Tuhan. Lalu ketemu ini, jatuh lagi seperti ini, saya punya anak malah lebih parah dari yang kemarin ya. Kemarin kan saya nggak ada anak, nggak bawa anak ya, anak dibawa sama suami saya yang dulu ya. Kalau ini saya bawa anak, lebih parah dari yang lalu. Tapi saya yakin, percaya Tuhan menjaga kita, menjaga kami gitu ya. Ini semoga cerita saya ini ya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, supaya jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan ada. Tuhan tuh benar-benar ajaib. Sudah sekian, terima kasih. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita tonton bersama. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Dan terima kasih buat semua yang sudah dukung dan support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih dan salam, sampai jumpa di kesaksian berikutnya.